mengenai em, apa namanya kebutuhan gizi pada wanita hamil. PPT saya ini hanya berisi ringkasan karena saya tahu saya tadi nyari PPT saya yang lama untuk yang lebih lengkapnya versinya saya nggak ketemu. Cuman ini ada versi untuk kuliah di S2 sebenarnya. Jadi nanti ada beberapa poin aja yang menjadi penekanan ya yang untuk S1 seperti apa gitu. Tapi kita mulai saja. Ya, di sini kita akan membahas mengenai ya, masalah gizi dulu, kemudian kita melihat indikator masalah gizi dalam siklus kehidupan, termasuk di dalamnya adalah ibu hamil. Yang kedua adalah mengenai indikator kecukupan gizi pada ibu hamil apa saja. Yang berikutnya adalah kebutuhan gizi ibu hamil itu apa saja, dan yang terakhir adalah bagaimana menilai status gizi pada ibu hamil. Kalau sebelumnya sudah pernah ada mungkin di tahun kemarin ya sudah pernah ada kuliah mengenai penilaian status gizi dan juga apa namanya praktikumnya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat apakah yang kemarin indikator-indikator penilaian status gizinya itu untuk ibu hamil bisa kita terapkan atau enggak. Contohnya kalau IMT, apakah IMT itu cocok untuk menilai status gizi ibu hamil atau tidak? Nanti nanti kita akan bahas gitu ya di sini. Ya, jadi di sini kita akan melihat apa itu kehamilan gitu ya. Di sini kita akan lihat bahwa ini ada beberapa definisi atau istilah yang akan kita clearkan gitu ya untuk kita bahas di apa namanya kuliah ini. Di sini ya, di sini terlihat bahwa kehamilan itu apa? Kehamilan itu adalah proses yang terjadi setelah adanya pertemuan antara ovum dan sperma. Kemudian tumbuh dan berkembang di dalam uterus ya selama 259 hari atau 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Nah, dalam proses ini nanti akan ada beberapa perkembangannya itu kayaknya saya nggak perlu sampaikan di sini karena kamu pasti sudah dapat ya fisiologinya dari apa namanya zigot menjadi apa-apa ya. Oke, kemudian eh berikutnya, ibu hamil. Apa yang kita sebut sebagai ibu hamil? Siapa yang kita sebut sebagai ibu hamil? Jadi di sini nanti kita akan mendengar banyak istilah ibu hamil, kehamilan gitu ya. Ibu hamil itu adalah seorang wanita yang mengandung mulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Itu adalah definisi dari ibu hamil. Kemudian kita akan bahas juga mengenai periode kehamilan. Kita akan mendengar atau membaca gitu ya bahwa kehamilan trimester 1, 2, 3. Nah, itu adalah pembagian waktu kehamilan secara umum. Jadi, kalau secara umum itu kita membagi misalnya waktu kehamilan itu adalah kalau dihitung dalam minggu adalah 40 minggu biasanya rata-ratanya. Kemudian kita akan spare itu menjadi berapa bulan. Nah, biasanya itu kalau kehamilan itu 9 bulan 10 hari misalnya gitu ya. Nah, jadi 9 bulan lebih sedikit karena kita hitungan bulannya itu adalah 4 minggu gitu kira-kira atau kadang 4 minggu lebih kalau misalnya bulan itu kita pakai yang 30 hari sehingga dari 9 bulan kita 9 bulan lebih itu kita akan bagi menjadi 3. Jadi ada trimester 1 yang terdiri dari 1 sampai 3 bulan awal, kemudian trimester 2 itu adalah bulan keempat, 5, dan 6. Kemudian ada bulan ketiga, yaitu lebih dari 6 bulan gitu ya, bulan ke-6. Jadi bulan 7, 8, 9 sampai melahirkan itu adalah trimester 3. Kenapa kita akan membahas masing-masing trimester? Karena di dalam masing-masing trimester itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga itu karakteristik tersebut ya yang ada pada perubahan baik secara fisiologis ya maupun adanya perubahan anatomi sedikit gitu ya sebenarnya karena perubahan fisiologis anatomis itu menyebabkan ada perubahan fisiologis itu maka akan mempengaruhi kebutuhan gizinya dan apa saja masalah gizi yang akan timbul serta masalah kesehatan yang ada karena periode kehamilan ini masing-masing di periode ini akan ada karakteristik yang berbeda-beda. Apa saja yang harus kita perhatikan ya ketika kita membahas gizi pada wanita hamil ini? Yang pertama adalah bagaimana asupan gizinya
ya. Kemudian juga kita yang paling banyak itu gangguannya adalah anemia pada saat kehamilan, kemudian kekurangan gizi atau kurang energi kronis atau kita sebutnya KEK pada ibu hamil. Kemudian ada juga masalah rendahnya IMT prahamil yang ini akan menyebabkan kurangnya atau rendahnya penambahan berat badan selama kehamilan yang akan berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung sampai nanti timbul masalah-masalah lagi setelah bayinya dilahirkan. Ya, ini kalau kita lihat ini adalah masalah ya, masalah gizi berdasarkan siklus kehidupan. Kita punya siklus kehidupan dan apa saja masalah gizi yang terkait di dalamnya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita mulai dari bayi saja yang dilahirkan ya, bayi yang dilahirkan, nih misalnya, kalau dari bayi itu dilahirkan sudah memiliki masalah, yaitu misalnya salah gizi, misalnya dia lahir dengan berat badan yang rendah, maka di sini akan banyak implikasinya. Dia akan juga meningkatkan resiko kematian bayi, kemudian ada perkembangan mental yang terhambat, kemudian ada risiko penyakit kronis pada usia dewasa. Kemudian apabila bayi BBLR ini tidak ditreatment atau ditangani dengan sesungguhnya atau dengan tepat, maka dia akan tumbuh menjadi seorang balita yang KEP, balita yang kurang energi protein atau balita gizi kurang atau balita gizi buruk biasanya kalau sudah KEP nih ya. Nah, akan ada istilah balita gizi buruk itu bisa ya diperantarai karena awalnya dia lahir dengan sebagai seorang bayi yang berat badannya rendah. Apabila memang di sini terjadi ya asupan makan atau gizinya yang rendah gitu, yang kurang, kemudian ada pula sering menderita penyakit infeksi, tidak mendapatkan imunisasi, pola asuh yang tidak memadai dan lain sebagainya. Dan juga apabila tadi bayi balita KEP ini tidak ditanggulangi dengan tepat juga, apa yang terjadi? Maka ketika saat remaja dan usia sekolah itu akan mengalami gangguan pertumbuhan. Contohnya apa? Tadi dia menjadi gizi kurang, menjadi gizi buruk, kemudian dia bisa kekurangan mikronutrien atau zat gizi mikro. Contohnya apa? Contohnya anemia. Banyak sekali remaja wanita yang mengalami anemia ya. Makanya di Indonesia tuh ada program pemberian tablet tambah darah pada remaja atau pada wanita usia subur. Biasanya targetnya adalah siswi-siswi SMP dan SMA. Nah, itu ya, itu salah satunya adalah untuk mengurangi atau menanggulangi adanya masalah gizi mikro tadi ya, mikro kekurangan gizi mikro. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, kalau misalnya dari remaja dan usia sekolah ini juga apa namanya pemenuhan kebutuhan gizinya juga tidak adekuat atau tidak cukup, kemudian juga ada apa namanya tadi penyakit-penyakit lain pada remaja ini biasanya masalah-masalah gizinya bukan hanya infeksi dan lain sebagainya, tetapi juga adanya eating disorder ya kalau pernah kuliahnya itu bahwa pada remaja itu ada gangguan gangguan makan atau eating disorder sehingga dia tumbuh menjadi seorang remaja, seorang dewasa, wanita dewasa yang mengalami kekurangan gizi kronis. Nah, nanti ketika dia sudah menjadi seorang wanita dewasa dan menjadi seorang calon ibu, itu menjadi ibu hamil, maka dia akan sangat beresiko apabila perilaku makannya tidak diperbaiki akan sangat beresiko menjadi seorang ibu hamil yang KEK tadi atau kurang energi kronis atau ibu hamil KEK ini seperti gizi kurang atau gizi buruk ya pada sebagai seorang ibu hamil. Nah, pada masa ini, di sini ya, pada masa ibu seorang wanita atau seorang ibu ini hamil, ini peranan nutrisi pada saat kehamilan ini penting sekali ya. Kenapa penting sekali? Karena di dalam tubuh ibu itu sendiri ada akan tumbuh gitu ya seorang bayi yang nanti akan dilahirkan. Nah, kalau dalam proses kehamilan ini pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu rendah atau tidak cukup, yang ditandai dengan ini kenaikan berat badan dari ibu hamilnya yang sangat rendah dan status gizi ibunya juga kurang, maka nanti dia akan juga melahirkan lagi bayi BBR dan begitu seterusnya.
Nah, di fase ibu hamil atau wanita usia dewasa ini ya, apabila tetap pada status gizi yang rendah, maka ketika usia lanjut itu aku juga akan menderita kurang gizi. Apa implikasinya ketika usia lanjut menderita kurang gizi? Banyak sekali penyakit-penyakit yang akan muncul juga akibat kekurangan gizi, termasuk tadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi, penyakit-penyakit keganasan, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah indikator kecukupan dari gizi seorang ibu hamil. Apa aja sih kalau kita bicara indikator kecukupan? Yang pertama adalah kita bisa melihatnya dari ukuran ya, ukuran yaitu berat badan dan tinggi badan ibunya sebelum hamil. Jadi berat badan, tinggi badan itu kan akan menjadi IMT. Jadi IMT prahamil. IMT prahamil itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi em, apa namanya bagaimana kecukupan gizi yang akan terpenuhi oleh ibu selama kehamilan. Yang pertama dari berat badan dan tinggi badan itu akan mempengaruhi ukuran dari plasenta ibunya ya. Kemudian kalau ibunya mengalami gizi kurang gitu, maka resiko tinggi seperti yang tadi disampaikan di apa masalah gizi pada siklus kehidupan bahwa akan sangat beresiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko kelahiran prematur, kelahiran sebelum waktunya. Jadi kan kalau kelahiran normal atau kan kalau masa kehamilan ini udah kuliahnya kan di blok ya, ada prematur, matur gitu kan ya, postmatur. Nah, itu disinilah kalau misalnya dia memang mengalami gangguan atau kekurangan gizi selama kehamilan, maka bisa juga meningkatkan resiko melahirkan prematur, bayi prematur. Kemudian yang berikutnya tinggi badan ibu itu juga mempengaruhinya seperti apa? Kalau ibunya pendek gitu ya, biasanya akan beresiko untuk tidak bisa melahirkan secara normal sehingga memerlukan beberapa tindakan. Selain itu juga eh, apa namanya IMT ya kita wajib menghitung IMT prahamil ini untuk apa? Untuk menentukan berapa sih target penambahan berat badan ibu ketika hamil sampai dia melahirkan. Itu sebagai indikator kecukupan gizinya nanti. Kemudian yang kedua tadi udah penambahan berat badan sama kehamilan. Yang ini ditentukan oleh IMT. Nanti kita akan bahas IMT prahamilannya. Berapa? Misalnya pada trimester berapa, perlu penambahan berapa banyak, dan lain sebagainya. Kemudian ukuran lila. Nah, lila itu adalah lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ini akan menentukan sebenarnya status gizi ibu hamil ya, ukuran lila ini. Apakah eh, lila ini bisa eh, bisa mengakibatkan seseorang ibu itu mengalami resiko atau apa namanya mendapatkan resiko untuk gangguan selama kehamilan dan nanti persalinannya. Jadi lila ini dengan kita akan mengukur lingkar lengan atasnya, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau dari standar Kemkes, lila itu dikatakan baik atau normal atau gizinya cukup apabila lilanya itu lebih dari 23,5 cm. Ya, nah kalau kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil tersebut mengalami kurang gizi. Berikutnya status kesehatan selama kehamilan. Ini penting juga ya. Apakah ketika kehamilan itu ada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian berat janin. Nah, ketika janin itu mendapatkan cukup nutrisi dari ibunya, itu juga bisa sebagai salah satu indikator bahwa ibu itu memang sudah eh, kalau janinnya tumbuhnya sesuai dengan apa namanya usia kehamilan ibunya berapa. Misalnya kalau bayi di usia janin misalnya di usia trimester 3 itu biasanya udah di atas 2,5 kilo misalnya gitu ya atau di atas 2 kilo. Nah, kalau kurang dari itu misalnya itu akan menjadi tanda tanya menjadi salah satu pertimbangan apakah ibu ini sudah tercukupi
kebutuhan gizinya atau belum? Ya, ini ada eh, standar penambahan berat badan ya berdasarkan IMT prahamil yang berdasarkan IOM ya, IOM 2009. Ini silakan nanti dicek aja. Jadi masih dipakai ini, jadi kita harus tahu gitu IMT prahamilnya berapa. Apabila IMT prahamilnya itu kurang atau underweight atau kurang dari 18,5, maka pertambahan berat badan yang dianjurkan itu adalah 12,5 sampai 18 kilogram. Apabila IMT sebelum hamilnya atau prahamilnya dalam kategori normal, yaitu di angka 18,5 sampai 24,9, itu maka penambahan berat badannya adalah 11,5 sampai 16. Apabila IMT prahamilnya itu adalah overweight atau di antara 25 sampai 29,9, maka penambahan berat badan yang dianjurkan hanya 7 sampai 11,5 kilogram selama kehamilan ya ini ya totalnya. Kemudian apabila obesitas lebih dari 30, maka yang dianjurkan penambahan berat badan selama kehamilan adalah 5 sampai 9 kilogram. Nah, ini yang harus dipatuhi kita nanti sebagai dokter ketika misalnya pasien kita ibu hamil, kita harus cek ini gitu ya. Berapa sih IMT per hamilnya? Nah, dari IMT per hamil kita bisa menentukan, oh sekarang ibunya sudah masuk ke trimester kedua misalnya. Oh, jadi berapa banyak penambahan berat badannya per minggunya apabila dia berada pada status gizi yang kurang atau underweight ketika sebelum hamil. Oh, penambahannya itu bisa 0,44 sampai 0,58 ya kilogram per harinya, per minggunya. Sebentar ya. Jadi sudah berdasarkan tabel ini bisa kita lihat gitu berapa penambahan berat badan ibu hamil selama per minggunya selama trimester 1, trimester 2 berdasarkan status gizi atau IMT prahamilnya. Oke. Kemudian ya, kalau ini adalah tabel yang saya ambil dari Kemkes ya 2013. Di sini adalah AKG ya. Ini adalah berapa AKG masing-masing individu atau kelompok gitu ya. Sebentar ini kok. Ya, berapa AKG yang diperlukan gitu ya untuk masing-masing individu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, ini yang saya ambil yang wanita, usia subur, hamil trimester 1. Nah, jadi berapa banyak sih kebutuhan gizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, kalau untuk tergantung usianya, kalau total energi, contohnya ini. Total energi yang diperlukan ya oleh wanita usia subur berusia 18 sampai 16 tahun itu adalah 2.125 kilokalori per harinya. Kemudian usia 19 sampai 29 tahun itu adalah 2.250 kilokalori per harinya. Kemudian di usia 30 sampai 49 tahun itu adalah 2.150 kilokalori per harinya. Ini saya ambil cuma sampai 30 sampai 49 aja karena usia kehamilan itu kan yang baik adalah antara 20 sampai 35 tahun ya, Dek ya. Jadi saya nggak lanjutin ini, nggak mungkin kalau misalnya lansia pun masih hamil tuh rasanya nggak mungkin, makanya saya ambil range-nya yang tiga kelompok umur ini saja. Nah, kita bisa menentukan, oh, kalau misalnya ada ibu hamil usia 30 tahun, oh berarti kita udah bisa apa namanya? Oh, menentukan nih kalau berapa kilokalorinya gitu ya. Kalau untuk kebutuhan energi seharinya adalah 2.150 kalau dia tidak hamil. Nah, ternyata hamil.
Kita cek lagi hamilnya di trimester berapa. Kalau dia di trimester satu, berarti dia per harinya energinya ditambah 180 kilokalori. Jadi 2.150 ditambah 180 gitu kilokalori per hari. Kalau sudah masuk trimester 2, ditambahnya 300 kilokalori per hari dari 2.150. Kemudian kalau trimester 3 pun ditambahkan 300 kilokalori per hari dari 2.150 kilokalori. Nah, gitu ya, gitu cara membacanya. Ngerti ya ini ya? Begitupun dengan zat-zat gizi lainnya, misalnya seperti protein, berapa penambahannya? Jadi kalau protein penambahannya flat gitu ya. Trimester satu, 2, dan 3 sama-sama ditambahnya 20 gram per harinya gitu. Kalau lemak ada perbedaan, trimester satu nambahnya 6 gram per hari, kalau trimester 2 10 gram per hari, kalau trimester 3 10 gram per hari. Jadi ini silahkan dilihat. Jadi berapa banyak penambahan yang harus dicukupi oleh seorang ibu hamil berdasarkan trimesternya. Oke, paham ya. Yang paling penting di sini adalah selain yang makro, mikronya juga penting, terutama misalnya zat besi, kalsium, dan lain sebagainya. Ya, nutrition during pregnancy. Nah, apa saja sih gitu yang harus kita em, apa namanya penuhi? Ini tadi sudah ya, kalau dia menambah 300 kilokalori untuk trimester 2 dan 3 per harinya. Jadi, penambahan kalori itu bisa dari mana aja, Dok? Apakah hanya dari sumber karbo? Enggak dong. Tentunya bisa dari yang lain-lain. Bisa dari proteinnya, bisa dari sayur, buah, dan juga misalnya dari biji-bijian. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah makanan manis dan lemak harus tetap dicukupi minimumnya gitu ya. Jadi nggak boleh benar-benar nol. Nggak boleh ada kekurangan zat gizi satupun ketika ibu ini hamil. Nah, apa yang menjadi fokusnya di sini. Ketika kita sudah melakukan penerapan konsep diet yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan konsep diet sehat untuk ibu hamil, maka ini bisa membantu mengurangi gejala-gejala kehamilan yang mengganggu ibu hamil. Contohnya mual, muntah, konstipasi. Jadi memang dalam menentukan diet ibu hamil, kemudian merencanakan dietnya apa saja menunya, itu harus benar-benar diperhatikan supaya sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Ya, tuh. Kemudian kita bicara masalah energi sekarang. Tadi sudah tahu bahwa berdasarkan tabel penambahan energi itu adalah 180 pada trimester satu dan 300 pada trimester 2 dan 3 per harinya ya. Nah, dengan adanya penambahan energi ini kira-kira bisa kita dapat dari mana aja? Yang paling bisa itu adalah yang paling sering dipakai untuk ibu hamil itu kita bisa em, menambahkan dari makanan-makanan padat yang kaya atau tinggi akan zat-zat gizi. Contohnya, ya ada dari susu, kemudian ikan, telur, dan lain sebagainya. Untuk protein tadi 20 gram per hari. Biasanya kebutuhan total protein wanita dewasa itu ya antara 57 sampai 60 gram ya per harinya. Sehingga kalau pada saat kehamilan kita memerlukan tambahan 20 gram per hari, berarti itu sekitar 30% dari total kebutuhan ibu yang tidak hamil untuk asupan proteinnya. Sumber protein dari mana saja? Seperti yang kita ketahui bahwa dari susu, ikan, telur, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk protein ini yang paling penting perlu diperhatikan adalah bagaimana kamu nanti bisa memastikan bahwa ibu hamil atau pasien kamu itu bisa apa ya, makan atau mengkonsumsi sumber protein yang hewani paling tidak ada dalam setiap harinya. Karena hasil penelitian saya sebelumnya ya terhadap 200 ibu hamil yang ada di Kota Bandar Lampung, hampir sebagian besarnya itu asupan proteinnya berasal dari nabati, tahu, tempe, gitu ya.
Hasilnya apa? Hasilnya ada perbedaan yang signifikan dari jumlah protein yang dimakan dengan jumlah protein yang ada di tubuhnya. Walaupun yang dimakan itu em, jumlahnya cukup secara kuantitatif kalau kita hitung berdasarkan penilaian konsumsi makan, tetapi ketika kita compare, kita bandingkan dengan status protein yang ada dalam darahnya, ternyata sangat berbeda jauh. Karena apa? Karena ternyata ibu hamil kita, terutama di Kota Bandar Lampung ini, sebagian besar protein yang dia makan adalah merupakan sumber protein nabati, tadi tahu tempe. Sehingga kualitasnya menjadi lebih rendah dan kadar protein dalam tubuhnya pun kurang gitu ya. Itu yang harus jadi ini salah satu dasar edukasi yang benar-benar harus kita pastikan untuk dipatuhi oleh ibu hamil, yaitu bahwa makan protein dalam satu hari minimal ada satu sumber protein hewani. Jangan semuanya adalah protein nabati. Oke, karbohidrat. Seperti kita ketahui, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama, kan? Jadi dia mudah dipecah dan bisa cepat menghasilkan energi, sehingga kita sangat memerlukan gitu ya energi yang dalam bentuk pecahan atau apa ya turunan paling sederhana dari karbohidrat ini yaitu glukosa untuk pertumbuhan janin yang dikandung oleh ibunya. Nah, diet rendah karbohidrat pada ibu hamil ini tidak dianjurkan karena akan mengakibatkan storage atau cadangan energi itu tidak adekuat sehingga bisa menyebabkan risiko pertumbuhan yang buruk bagi janinnya. Kemudian kebutuhan karbohidrat ibu hamil itu perlu penambahan sebanyak 25 gram per hari pada trimester 1 dan 40 gram pada trimester 2 dan 3. Oke, yang berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi padat, yaitu konversi 1 gram lemak menjadi kilokalori itu menjadi sangat besar. Jadi dia konversinya adalah 2 kali dari kita mengkonversi 1 gram karbohidrat dan juga protein. Tubuh manusia ini tetap memerlukan asupan lemak ya. Walaupun misalnya kita sedang berdiet menurunkan berat badan, tapi asupan lemak itu tidak boleh dihilangkan sama sekali. Dikurangi silakan, tapi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Kenapa? Karena eh, apa namanya sel-sel tubuh kita ini juga terdiri dari lemak ya. Maka kita tidak boleh sama sekali tidak mengkonsumsi lemak. Konsumsilah lemak yang tidak jenuh gitu ya sehingga memang itu merupakan lemak baik untuk tubuh kita. Nah, kalau pada ibu hamil, lemak ini berfungsi terutama asam lemak esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan otak ya. Nah, ini kemudian vitamin, ya. Vitamin itu juga penting ya, vitamin mineral ya, vitamin A, B, C, D, kemudian kalsium, magnesium, iodium, zat besi itu sangat penting untuk dipenuhi oleh seorang ibu hamil. Ya, ini bisa dilihat saja zat-zat besi apa saja yang berhubungan dengan fungsi-fungsi tubuh. Kalau kita berhubungan dengan metabolisme energi dan protein, ada vitamin B yang terdiri dari berbagai macamnya. Kemudian kalau berkaitan dengan produksi darah dan pertumbuhan sel itu ada asam folat, B12, zat besi, seng, dan lain sebagainya. Kemudian kalau terkait untuk pertumbuhan gigi dan tulang itu ada vitamin D, kalsium, kemudian magnesium, fosfor ya. Kemudian untuk yang lainnya itu terkait dengan apa namanya kekebalan tubuh dan sebagainya itu ada vitamin C dan lain sebagainya. Kemudian asam folat. Nah, ini juga salah satu mikronutrien yang penting ya. Kenapa? Karena apabila ada kekurangan atau defisiensi asam folat bagi janinnya, ya karena memang asupan ibu hamilnya rendah, maka janinnya akan beresiko untuk eh, em, kalau kekurangan asam folat beresiko untuk menderita neural tube defect. Tapi kalau misalnya asam folatnya sudah terpenuhi dengan baik, maka mengurangi resiko dari neural tube defect ini.
Asam folat ini bisa kita peroleh ya melalui makanan dan suplemen. Jadi kalau untuk ibu hamil itu ada sediaan tablet khusus untuk ibu hamil yang berisi dari zat besi dan asam folat dan lain sebagainya yang itu disediakan gratis oleh pemerintah untuk ibu hamil selama kehamilannya. Sehingga Indonesia tidak ada lagi kejadian kekurangan zat besi selama kehamilan walaupun pada kenyataannya itu masih sangat banyak ya. Jadi paling tidak pemerintah itu sudah punya program wajibnya. Nah, yang berikutnya adalah zat besi. Zat besi ini penting ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah belajar anemia, misalnya pada blok HI. Nah, anemia ini kalau pada wanita usia subur, pada remaja wanita, kemudian pada ibu hamil, itu yang paling sering karena anemia defisiensi zat besi atau ADB ya, anemia defisiensi besi. Karena apa? Karena kekurangan Fe ya, sehingga memang akan menyebabkan adanya anemia tadi, defisiensi Fe. Kalau dalam fisiologinya, janin itu bisa mengambil Fe dari ibu hingga 6 bulan setelah lahir. Nah, sedangkan ASI atau sulfur itu sangat kurang atau sangat rendah mengandung zat besi sehingga apa? Sehingga zat besi ini harus disuplementasi tadi gitu ya, ditambahkan selain dari makanan harus disuplementasi dengan eh, tablet atau apa ya. Jadi ini udah paket yang ada untuk ibu hamil untuk mendapatkan tadi tablet asam folat dan juga zat besi atau Fe. Dan Fe ini juga krusial kenapa? Karena pada ibu hamil itu dia akan mengalami kekurangan atau kehilangan banyak darah ketika melahirkan. Kemudian, nah pada periode hamil inilah penyerapan Fe ini yang lebih baik ya diutus karena memang tidak mengalami haid, jadi tidak luruh atau tidak hilang gitu. Oke, kemudian zinc. Nah, zinc ini perannya adalah dalam pembentukan DNA dan RNA yang biasanya itu bisa kita peroleh dari makan makanan. Sumbernya adalah kerang, ya seafood-seafoodan, hati, susu, kadar kacang-kacangan. Dan apa namanya ini juga penting biasanya juga untuk apa saluran cerna ya, pertumbuhan dan perkembangan saluran cerna. Berikutnya adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini fungsinya adalah menjaga sistem saraf, otot, dan jantung. Sumbernya terdiri dari biji-bijian, kacang-kacangan, ragi, telur, dan produk susu, dan juga vitamin C. Ya, vitamin C ini salah satu antioksidan ya yang diperlukan untuk mencegah infeksi, kemudian juga mengurangi resiko kanker dan juga penyakit jantung koroner. Kemudian vitamin C ini bisa sebagai zat enhancer atau zat yang membantu penyerapan dari Fe sehingga bisa meningkatkan apa kandungan Fe yang ada dalam tubuh dan mengurangi resiko anemia. Sedangkan kalau kita makan dengan teh, maka teh itu akan membantu atau akan mengurangi penyerapan dari zat besi sehingga tidak dianjurkan gitu ya untuk ibu hamil tuh minum teh sambil makan atau bersamaan dengan makan. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Kemudian vitamin A juga sama, sebenarnya ini untuk sistem reproduksi, sistem imun. Nah, ini juga penting di sistem imun ini ya, bahwa ibu hamil itu harus ditingkatkan sistem imunnya sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kadang-kadang kalau perlu suplementasi vitamin A, boleh diberikan juga. Vitamin D, vitamin D itu untuk membantu penyerapan dari kalsium, sumbernya adalah keju, telur, margarin, dan vitamin D ini sebenarnya kalau untuk di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan karena kita mau merupakan negara tropis yang memiliki sinar matahari yang melimpah gitu ya, sehingga dari sinar matahari itu bisa mengaktifkan vitamin-vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Tapi itu tadi makanya kita wajib atau dianjurkan untuk berjemur di pagi hari itu salah satunya adalah untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kalsium, kalsium ini perannya dalam pertumbuhan tulang dan gigi janin. Apabila ibu kekurangan kalsium, maka janin akan mengambil cadangan kalsium yang ada di dalam sumsum tulang ibu. Sehingga apa? Implikasinya bahwa ibu akan sangat beresiko, seorang ibu hamil itu sangat beresiko tinggi untuk menderita osteoporosis.
ya. Ini menjadi catatan juga. Jadi kamu jangan sampai yang perempuan-perempuan ini kalau hamil kelak nggak boleh kekurangan kalsium. Karena apa? Kalau kamu kekurangan kalsium ketika hamil, risiko kamu menderita osteoporosis di usia middle age atau lansia itu sangat tinggi. Ya, bagaimana pola makan, bagaimana pengaturannya. Jadi ada banyak teori sebenarnya ya. Kalau pada ibu hamil tuh boleh misalnya kalau bisa minum susu 3 kali sehari itu dianjurkan. Kemudian makan makanan dengan sumber vitamin, mineral dan serat jangan lupa karena salah satu masalah ibu hamil itu adalah konstipasi. Jadi dia harus tinggi serat supaya menghindari konstipasi. Kemudian minum air sesuai dengan anjuran minimal 8 gelas kalau pada kehamilan itu ditambahkan 1 gelas. Jadi sehari minimal 9 gelas. Kemudian hindari alkohol, kafein dibatasi, dan makan itu dalam porsi kecil saja tetap sering. Jadi boleh makan, kalau nggak habis silakan disesuaikan porsinya berapa. Tapi dalam 1 hari itu harus sering makan supaya pemenuhan kebutuhan gizinya tercapai. Nah, ini ada beberapa teori juga ya mengenai konsep nutrisi apa saja selama kehamilan. Di sini ada salah satu konsep tentang 5J, yaitu jumlah, jadwal, jenis, jalur, dan jaga. Jadi, bagaimana jumlah atau kalorinya tercukupi, jadwal makannya harus teratur, jenis makanannya harus beraneka ragam, jalur pemberiannya sebaiknya melalui oral, dan bagaimana penjagaan atau monitoringnya terhadap pelaksanaannya. Apakah memang sudah benar asupannya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya jumlah, jadwal, jenis, jalur, dan jaga. Jumlahnya berapa misalnya, berapa kilokalori per hari, kemudian jadwalnya kapan, jenisnya apa saja, jalurnya apa, atau sebagai, maksudnya fungsinya sebagai apa, dan juga jaga penjagaan tadi ya, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ini contoh kebutuhan kalori harian apabila kita membutuhkan 2.400 kilokalori. Ini contoh sebaran makanannya dan sebaran total kalorinya. Nah, di sini boleh dengan lauk apa saja. Sebenarnya kalau kita meresepkan makanan tergantung dengan kebiasaan makan ibu hamilnya dan kemampuan keluarganya untuk membeli bahan makanannya. Ini contohnya bisa dilihat daftar makanan dan isi kalorinya. Ini berdasarkan tadi buku tadi. Oke, nah ini yang paling penting bisa makanan jadwalnya itu adalah 3 kali makanan besar, 3 kali makanan kecil atau snack. Makan besar di jam berapa? Di jam 7, jam 1, jam 9 sebenarnya ya. Itu yang paling maksimal. Nah ini adalah sumber proteinnya. Nah, ini adalah keluhan atau yang sering terjadi ya pada seorang ibu hamil. Ada mual muntah, ada nyeri ulu hati, kemudian pegal-pegal, perut kembung, konstipasi, ini ada semua gitu dalam tubuh ibu hamil. Sehingga kita sebagai suami atau nanti sebagai eh, dokter gitu ya, yang akan menangani pasien-pasien hamil, maka kita harus aware juga mengenai masalah-masalah yang akan muncul ya terhadap si ibu hamil ini sendiri. Ya, ini adalah bagaimana menilai status gizi ya, status gizi seorang ibu. Tadi ada di tujuan pembelajarannya apa status gizinya. Ahmad Fauzan Hafiz, kamu lagi ngapain? Ini pada nggak nyimak ya, ini karena mentang-mentang ada rekamannya jadi nggak nyimak gitu kalian ya. Ya, saya cepet aja lah ya. Kalau pada ibu hamil itu penurunan status gizinya adalah lingkar lengan atas ya dengan ukuran lebih dari 23,5. Kenapa? Ya bisa dibaca sendiri. Saya kalau udah kayak ini udah saya udah malas nih bad mood saya. Kalau pada nggak merhatiin. Ya oke lah, cukup. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak?